Kumaila Hakimah memberikan penjelasan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak cocok dipakai pada zaman sekarang ini karena ayatnya sudah kadaluarsa. Tentu ini menyakiti hati kita umat muslim. Karena bagi kita Al-Quran itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa Kumaila ini mengatakan ayatnya sudah kadaluarsa? Seperti yang kita ketahui bahwa Kumaila ini pernah mondok hafal Al-Quran 30 juz dan pernah jadi guru ngaji juga dan ahli tafsir juga. Tapi bisa dibilang Kumaila ini sudah meninggalkan agama Islam. Dan kita juga akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat, ulama yang cukup cerdas, sangat banyak dikagumi oleh umat muslim. Mana yang lebih masuk akal penjelasannya? Apakah penjelasan Ustadz Hadi Dayat atau Kumaila? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Dan menurutku itu juga yang terjadi ketika misalnya aku mengaku aku hafal Quran, tapi aku tidak pakai kerudung, itu kayak, oh nggak mungkin orang marah. Orang marah karena Orang kamu marah itu karena kognitif dissonance, dia ke-trigger. Karena di bayangan orang banyak tuh kayaknya kalau hafal Quran tuh adalah manusia pilihan. Nanti kalau meninggal jenazahnya tidak busuk, hal-hal kayak gitu kan ada mitos-mitos tentang penghafal Quran yang ada di masyarakat muslim gitu. Sehingga ketika melihat ternyata penghafal Qurannya seperti kamu, ya mereka marah. Kayaknya itu disonansi kognitif. Oke. Nah, sekarang kembali ke tadi lagi ya. Jadi sebagai contoh, ini sekalian kepada penonton nih ya. Apakah ini berarti menurut Mela, Al-Quran itu memang nggak bisa dipakai lagi? Ayat-ayat yang bentuknya sebenarnya bukan nggak bisa dipakai, tapi apa boleh buat kita nggak bisa pakai. Al-Quran saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan sesuai dengan urutan-urutan kejadian-kejadian atau petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan oleh Nabi saat Nabi beraktivitas di waktu itu. Jadi dari mulai misalnya pertama pengangkatan sebagai seorang Nabi turun Iqra 5 ayat kan. Nah, nanti diperintahkan untuk mulai berdakwah turun Al-Mudaththir misalnya. Ya. Selama berkegiatan kurang lebih sekitar 23 tahun, kurang lebih lah. Ya, kalau mau kita ambil 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari kurang lebih. Maka bersamaan dengan itu turun ayat, turun ayat, turun ayat. Dahsyatnya Al-Quran diturunkan sesuai kejadian. Ketika lengkap tuntas, diperintahkan Nabi SAW untuk membacakan sesuai dengan bimbingan malaikat, maka malaikat diperintahkan oleh Allah mengurutkan urutan ayat-ayat Quran yang telah turun itu sesuai dengan urutan baru yang susunannya Allah berikan petunjuk kepada malaikat, namanya tauqifi. Maka diurutkanlah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Jadi nanti ada sesuai urutan dengan ayat-ayat turun, namanya asbabun nuzul, ya kan? Atau yang dibutuhkannya. Dulu yang menghimpun itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian setelah tuntas selesai, maka diperintahkan Nabi melalui malaikat Jibril untuk membacakan Quran sesuai urutan yang Allah perintahkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu yang ada sekarang. Dari urutan yang turun itu tersusun rapi sempurna diurutkan menjadi Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surah, 30 juz dalam Al-Qur'annya, 6.236 ayat. Dahsyatnya apa? 2. 1. Ternyata urutan Al-Fatihah sampai An-Nas itu salah satu bentuk urutan yang menjaga kemurnian Quran. Bukan hanya lafadznya. Jadi kalau kita mendalami satu ilmu tertentu yang memperhatikan urutan Quran, Quran itu jelas Pak, ada bagian tengahnya, faliyatalattaf di surah Al-Kahf itu. Jadi kalau kita baca dari situ ke belakang sampai ke depan, kita tahu itu tengahnya Quran. Jadi dengan membuka itu saja kita tahu nih kalau ada ayat yang kurang, ya, atau halaman yang hilang kita tahu tuh. Oh ini ada yang hilang nih, ini ada yang kurang nih. Terus urutannya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu berurut secara makna. Al-Fatihah pembuka dijelaskan di Al-Baqarah, penjelasan Al-Baqarah dirinci di Ali Imran, diurutkan di An-Nisa terus sampai dengan An-Nas. Itu mukjizat yang tidak pernah ditemukan di kitab manapun. Ini menunjukkan bahwa Quran bukan karya manusia. Kalau bukan firman Allah, nggak mungkin seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang paling luar biasa, peristiwa-peristiwa yang terjadi kan acak kan? Nggak berurut kan? Ya kan? Nabi misal, ya diangkat jadi Nabi, turun surah kan, turun ayat. Nabi mengalami peristiwa perang Badar, turun ayat kan? Nabi mengalami peristiwa perang Uhud, turun ayat kan? Nabi mengalami peristiwa bimbingan tentang bisnis pada para sahabat, turun ayat kan? Tentang riba, turun ayat. Tentang puasa, turun ayat. Itu kan peristiwanya acak. Turun. Begitu kemudian selesai diurutkan Al-Fatihah sampai An-Nas, terjadi tersusun menjadi kurikulum kehidupan. Bimbingan hidup. Jadi kalau Anda pebisnis, Anda tinggal keluarkan ayat-ayat tentang bisnis dari Al-Fatihah sampai An-Nas, rinci keluar. Kalau Anda seorang penuntut ilmu, keluarkan ayat-ayat ilmu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, rinci keluar. Kalau Anda misalnya ingin apa lagi, ingin apa yang diinginkan keluar ayatnya. Maka jadi kurikulum. Makanya Quran disebut hudan, bukan sekedar kitab bacaan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Makanya nanti cara baca Quran itu begini. Kalau latihan baca pakai tajwid. Tapi kalau sudah khatam tajwid bisa baca, cara bacanya kalau bisa keluarkan bukan bacaan murojaah biasa. Ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, keluarkan kurikulum hidup sesuai dengan passion yang kita pilih.
Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat. Jadi buat sahabat muslim di sini silahkan nilai sendiri mana yang lebih masuk akal penjelasannya. Apakah penjelasan Ustadz Hadi Dayat atau penjelasan dari Kumela? Ustadz Hadi Dayat ulama yang cukup cerdas, sangat banyak dikagumi oleh umat muslim, menjelaskan Al-Quran itu beserta dalilnya. Tapi kalau Kumela mengatakan ayat-ayat Al-Quran itu sudah kadaluarsa, dia tidak menunjukkan ayatnya. Hanya sekedar berbicara bahwa Al-Quran itu sudah kadaluarsa. Kalau memang Al-Quran ini sudah kadaluarsa, tentu Al-Quran ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi. Apakah ada di ayat Al-Quran ini yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Kalau kita membahas tentang Al-Quran, Al-Quran ini tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita bandingkan dengan kitab lain, di mana kitab lain itu sangat banyak sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak setuju dengan ilmu modern, bahkan bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Lalu di mananya Al-Quran ini sudah kadaluarsa? Dari segi apanya? Apakah dari segi menceritakan perangnya? Apakah dari segi menceritakan ilmu pengetahuannya? Ini tidak dijelaskan oleh Kumela secara rinci. Kumela hanya mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa lagi dipakai pada zaman sekarang ini karena ayatnya sudah kadaluarsa. Jadi kepada teman-teman di sini terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.